Tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Nah, seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG. IHSG hari ini ya kembali melanjutkan kenaikan ya 0,67% ditutup di level 7262 dengan net foreign flow per hari ini ya masih cukup masif teman-teman ya. Nah, hari ini kan data inflasi di US itu rilis teman-teman, di mana datanya itu mencapai 8,5%. Nah, data itu menjadi inflasi tahun ini ya menjadi inflasi tertinggi sejak 1981. Nah, ketakutan saya awalnya ya sebenarnya ya kalau inflasi rate di US tinggi, the Fed menaikkan suku bunga, foreign flow di IHSG akan meredup. Kekhawatiran saya awalnya ya. Kemudian per hari ini ya foreign flow masih cukup masif teman-teman ya. Dan itu terjadi di big caps, big banks, dan saham-saham komoditi. Di mana saham-saham komoditi view saya semua bullish dari Januari 2022 ya. Nah, nampaknya analisa saya kalau indeks mentok di 7.200 kemudian turun dulu itu fail ya. Nah, saat ini IHSG sedang berada di resisten channeling trendline yang kita buat beberapa waktu lalu. Nah, sebenarnya ya harapan saya IHSG koreksi dulu ya. Koreksi dulu ke sekitaran sinilah ya, ke sekitaran 7.100 atau paling tidak ke 7.000 harapan saya ya, karena kalau indeks naiknya masif begini ya itu nggak sehat ya, akan ada koreksi lanjutan nantinya. But overall dari segi foreign flow, dari segi data ekonomi semuanya sih masih oke saja teman-teman, masih belum ada sesuatu yang signifikan yang akan mempengaruhi IHSG teman-teman. Jadi untuk saat ini kita fokus ke saham-saham yang kita punya aja ya. Oke, itu untuk IHSG ya. Dan kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham IATA ya. IATA ini ya, waktu kita pertama rekom beli di sini teman-teman ya. Saya post di Instagram waktu itu di sini pas dia break kapan handle-nya ini. Dengan target terdekat waktu itu hanya sampai 270. Kemudian dia sempat nyentuh level tertingginya di 300. Itu udah dikasih bonus teman-teman ya. Nah, 2 hari terakhir IATA itu koreksi, dan kalau kita perhatikan volume koreksinya itu lumayan gede teman-teman. Oke, and then kalau kita ke time frame kecil, time frame 15 menit, saat ini support di IATA itu range 248 sampai 250 ya. Kalau itu mampu dipertahankan, kemungkinan besar IATA masih ada potensi untuk naik ke 300 ya. Kalau itu dijebol maka peluang IATA kembali ke 220 itu cukup besar. Untuk saat ini ya, buat teman-teman yang udah beli sebelumnya trailing stop, saya sendiri udah kena trailing stop dari kemarin. Nah, buat teman-teman yang baru entry, wait and see terlebih dahulu ya. Wait and see terlebih dahulu, tunggu support di 250 itu valid ya. Untuk saat ini menurut saya sih belum valid ya, karena volume buangnya juga masih cukup masif. Jadi wait and see terlebih dahulu, tunggu ada pattern baru ya yang terbentuk di sini. So far dari segi tren sahamnya ini masih dalam tren yang bagus, dan menurut saya masih
masih ada ruang untuk melanjutkan kenaikan ya. Cuma kalau teman-teman beli di harga sekarang itu menurut saya spekulatif ya, spekulatif karena masih dalam tekanan, jadi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Oke, itu untuk IATA. Kemudian apa ya, di kolom komentar YouTube kemarin di YouTube atau di Stockbit ya, ada yang nanya ke saya begini teman-teman, IATA itu untuk saat ini layaknya hold apa jual atau cut loss ya, dia bilang gitu. Mungkin dia belinya di pucuk, makanya dia nanya untuk saat ini IATA itu layaknya hold atau cut loss. Begini ya, saya jelaskan sedikit. Sebelum teman-teman membeli sebuah saham ya, even itu trading, untuk scalping ataupun untuk swing trader ya, teman-teman plan dulu ya, plan dulu belinya di sini, kemudian kalau turun di sini cut loss, kalau naik biarin ya, plan dulu. Yang penting itu teman-teman tahu titik cut lossnya di mana ya. Jangan sampai ketika sahamnya udah turun 10%-an baru teman-teman mikir ini cut loss apa enggak ya. Itu udah apa namanya, udah fail teman-teman, itu udah salah dari psikologi, dari manajemen, itu udah salah ya. Makanya kalau beli sebuah saham, trading saham itu plan dulu, persiapkan segala kemungkinan ya, karena saham itu nggak mungkin naik terus, ada turunnya. Kalau turun sampai sini batasi ya. Kemudian kalau naik trailing stop, itu kuncinya. Kemudian yang kedua ya, kedua itu energi. Oke, energi sendiri capek target kita di 200 teman-teman ya. Waktu itu di sini saya bilang di sini ada kapan handle kecil waktu itu ya, targetnya ke 200. Nah, hari ini dia capek 200 teman-teman. Habis itu dia koreksi. Nah, untuk saham-saham seperti ini kita ke time frame kecil ya, melihat volume buangannya cukup masif atau enggak ya. Nah, kalau kita ke time frame kecil, terlihat volume buangan di sini ya terlihat cukup gede ya. Tapi ini nggak bisa dibilang fully volume buangan. Kenapa? Karena masih ada ekor di atasnya. Jadi ini bisa dibilang masih ada buyersnya juga ya, tapi sedikit. Volume buangannya masih cukup masif ya. Nah, menariknya di harga bawah itu ada volume-volume yang gede lagi ya. Untuk saat ini support terdekat dari energi itu ada di 175. Oke, ini support terdekat 175 sampai 170 untuk support terdekat dari energi. Jadi strateginya adalah ya, buat teman-teman yang udah beli kemudian kena trailing stop, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry lagi di sekitaran 175 sampai 170. Under 170 beberapa tick di bawah itu cut loss ya. Saham-saham seperti ini jangan sampai ya udah kena cut loss diinepin ya, nyari alasan buat hold. Itu salah teman-teman ya. Apalagi saham-saham seperti ini ya, kalau turun kita nggak tahu kapan lagi baliknya ya. Jadi harap disiplin ya, harap disiplin, money management diatur. Untuk saham-saham trendliner seperti ini maksimal ya, maksimal teman-teman boleh 20% dari total porto. Kalau saya pribadi maksimal itu 20% dari porto saya alokasikan untuk saham-saham kecil seperti ini. Kalau saya punya dua saham-saham kecil seperti ini, maka 10% seperti itu teman-teman ya. Nah, sekali lagi ya, analisa teknikal maupun fundamental itu hanyalah sebagai pelengkap untuk trading maupun investasi ya. Yang nanti menentukan teman-teman sukses atau enggaknya di saham itu adalah psikologi yang pertama, yang paling penting itu psikologi ya. Kemudian yang kedua itu money management. Kalau psikologi kemudian money management teman-teman udah baik, teman-teman dapat stok dari manapun itu bisa cuan ya. Oke, itu untuk energi ya. Kemudian yang hari ini pergerakannya cukup menarik ya, itu kan tadi saham-saham yang udah kita watchlist dari minggu lalu ya, kemudian udah cuan. Nah, yang hari ini
pergerakannya cukup menarik, itu AGII teman-teman ya. Oke, AGII sendiri ya, pertama kali kita bahas itu waktu dia break double bottomnya di sini ya, kapan handle lah ya, handle-nya di sini. Nah, waktu itu target saya hanya sampai sini aja, sampai 1735-an, dan dia lanjut. Nah, terakhir kali saya bahas, lupa ya, terakhir kali saya bahas AGI kalau nggak salah ya di sekitaran harga ini ya, lupa saya teman-teman. Di situ saya bilang AGI potensi break cup and handle yang gede ya, dan dia break, dan per hari ini ya, per hari ini AGI sudah break all time high-nya di 2100. Oke, untuk saat ini ya, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik untuk AGI, range belinya itu cukup lebar teman-teman ya. Kalau kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam, support terdekat ya, support terdekat dari AGI itu di sekitaran 2000 sampai 19 sampai sinilah ya. 1960 ya, support terdekat dari AGI itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang belum entry, yang tertarik untuk AGI, bisa manfaatkan entry di sekitaran harga 2000. Ketika dia retrace mendekati harga 2000, teman-teman bisa koleksi di situ ya. Dengan stop loss, teman-teman bisa pasang di bawah 1960 ya. Beberapa tick di atas itu sebagai area stop loss. Ya, so far saham ini masih menarik buat teman-teman yang udah beli sebelumnya. Trailing stop jangan lupa ya. Trailing stop adalah salah satu yang menurut saya paling penting di trading saham. Ya. Oke, itu untuk AGI ya. So far view saya masih cukup jauh ya untuk AGI. Dia baru saja break the pattern, baru saja break all time high. Ya, kemungkinan untuk beberapa saat dia akan konsolidasi dulu ya. Karena kalau konsolidasinya itu bagus, maka ada potensi nih. AGI at least bisa ke 2400 sampai 2500 ya. Hopefully. Oke, itu untuk AGI. Jadi so far AGI menurut saya masih menariknya. Cuma ya saya ingatkan, karena dia baru jebol all time high-nya, buat teman-teman yang beli di harga sekarang itu money management diatur ya. Belinya jangan dengan dana gede dulu ya, cicil-cicil dulu sampai ke area-area yang teman-teman tentuin sendiri lah. Kalau saya ya, kalau berdasarkan analisa saya 1960 itu potensi ketahannya. Kalau berdasarkan analisa saya, nggak tahu respon market bagaimana. Kemudian yang hari ini menarik itu sektor telekomunikasi, yaitu The Big dan Excel hari ini dua-duanya ada foreign flow kenceng, kemudian ada volume gede ya. Jadi dua The Big dan Excel itu ada arah-arah untuk reversal teman-teman ya. Nah, oke. Excel itu di sini saya benar ya, di sini saya pernah bahas Excel, dan dia sempat naik, dan di sini saya fail sih. Ya, saya lupa kapan ya, udah lama sekali saya bahas Excel. Setelah saya fail di sini saya nggak bahas lagi ya, karena udah kena stop loss. And then saat ini ya, Excel itu mulai menarik teman-teman ya. Hari ini ada volume gede disertai dengan foreign flow yang cukup masif di Excel hari ini. Nah, menurut saya Excel ada potensi buat double bottom, neckline-nya di 2800 ya. Ini bottom pertama, ini bottom kedua ya. Untuk saat ini supportnya ya, buat teman-teman yang mau beli di harga sekarang menurut saya cukup oke sampai 2650 ya. Under itu
bisa pertimbangkan untuk out dulu ya untuk Excel. So far ya Excel menurut saya cukup menarik buat diperhatikan ya. Kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, menurut saya oke, maybe setengah porsi dulu, kemudian setengahnya lagi nanti beli ketika Excel break 2800 atau kalau Excel turun mendekati 2650, itu sesuaikan dengan plan masing-masing. So far menurut saya ya Excel ini cukup menarik buat diperhatikan ya. Terlihat di sini setelah dia turun dari sini ya, di sini ada volume-volume yang gede-gede teman-teman ya. Ini volume-volume mencurigakan. And then hari ini naiknya cukup masif, volumenya gede. Ya, itu menurut saya sesuatu yang menarik lah buat Excel sendiri. Tebik juga oke teman-teman ya. Tebik hari ini juga break the pattern, jadi teman-teman bisa perhatikan tebik. Nah, itu untuk Excel. Kemudian berikutnya ada saham ESA. ESA. Oke, ESA ini analisa saya sebelumnya fail. Nah, habis itu dia naik kencang. Saat ini kalau kita ke time frame kecil, support terdekat dari ESA itu ada di 1290 sampai 1300 ya. Ini support terdekat dari ESA. Jadi buat teman-teman yang tertarik beli di harga sekarang, pertimbangkan untuk stop loss jika ESA breakdown dari 1290. So far ESA ini menarik ya, sahamnya dalam tren yang bagus, cuma menurut saya ya sahamnya ini naiknya terlalu kencang. Jadi kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, money management diatur. Jangan masuk dengan dana gede dulu ya, cicil-cicil dulu. Kemudian kalau jebol 1290 bisa pertimbangkan untuk out dulu di ESA. Ya, ESA ini masih ada peluang untuk break high-nya di 1500. Kalau ini di break, maka 1700 harusnya bisa kesentuh oleh ESA itu sendiri ya. So far cukup oke sih. ESA juga kan masuk ke komoditi ya. Jadi ESA oke. Kemudian ada MPPA. MPPA salah satu watchlist kita hari Minggu ya. Nah, MPPA waktu itu saya bilang MPPA ada potensi dalam membuat handle baru ya. Maka nanti akan ada pattern kapan handle. Nah, saat ini ya support 350 masih bisa dipertahankan oleh MPPA ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk MPPA, menurut saya bisa cicil-cicil sampai last 350 under itu ya, under 350, close under 350 bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu. Nah, dari harga sekarang ke 350 itu sekitaran 10%-an. Jadi belinya itu jangan lamsam teman-teman, jangan dengan dana gede sekalian. Yang namanya cicil-cicil itu teman-teman belinya sedikit-sedikit ya, turun lagi beli lagi, turun lagi beli lagi sampai lastnya itu di 350. Kalau itu jebol maka pertimbangkan untuk cut loss ya. Nah, kalau nanti MPPA ya handle-nya ini jadi dan dia break dari 450, itu potensinya cukup menarik ya, cukup menarik potensinya, bisa ke sekitaran 650-an. Jangan jauh-jauh dulu lah, kesini dulu lah ya, at least 600 lah. Itu untuk MPPA ya. Jadi MPPA so far menurut saya pribadi, MPPA masih cukup menarik buat diperhatikan. Cuma ya sekali lagi ini sahamnya volatile banget ya. Lipo Group sahamnya itu rata-rata itu volatile banget. Jadi kalau mau masuk pertimbangkan money management ya. Jangan dengan dana gede. Maksimal itu 20% dari total equity ya. Itu udah ya, kalau mau lebih ya resiko tanggung sendiri teman-teman. Silakan. Nah, sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya.
Udah panjang lebar, semoga analisa saya bermanfaat buat teman-teman, bermanfaat juga buat sorry orang lain. Terima kasih.